Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas akses mikrotik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait untuk mikrotik itu bisa diakses melalui apa aja sih. Eh, jadi ibaratnya seperti akses mikrotik first time ya teman-teman, bagaimana sih mikrotik itu bisa diakses, baik itu router OS ataupun perangkat yang menjalankan router OS tersebut, yaitu perangkat aslinya yang dinamakan router boot. Namun untuk non real device maka kita bisa mempersiapkan image router OS, lalu bisa kita install di PC nantinya. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan real device maka kita bisa menggunakan RB yang murah yang tersedia saat ini, bisa diakses di Winbox. Contoh dari real device bisa seperti perangkat RB 941 atau harganya 300 ribuan. Nah, di sini ada gambar RB-nya, dan pada router boot kecil tersebut terdapat beberapa port. Yang pertama, port 1 untuk koneksi ke ISP, internet atau seperti Indohome-nya, Biznet atau apapun ISP atau providernya. Yang kedua ada port 2, 3, 4, yaitu untuk jaringan lokalnya. Untuk awal pertama kali jangan colok ke port 1 karena pada port 1 terdapat firewallnya sehingga tidak bisa akses mikrotik, jadi bisa colok ke port lainnya. Karena saya nggak punya perangkat aslinya, di sini saya akan menjelaskan saja bagaimana cara mengakses mikrotik. Nah, di sini setelah perangkat mikrotiknya sudah tercolok ke PC, kita perlu aplikasi untuk mengaksesnya. Dan cara untuk akses ke mikrotiknya pun beragam, dapat menggunakan beberapa aplikasi seperti akses via keyboard, serial console, remote server, atau Telnet atau SSH, Winbox, FTP, API atau Big Mount, Quick Set, dan Wi-Fi atau HTTP, MAC Telnet lokal atau Winbox terminal menu, mikrotik, tik app. Kebanyakan masyarakat saat ini menggunakan aplikasi Winbox untuk mengakses mikrotik. Image Winbox dan image router OS bisa diinstal pada website resmi mikrotik, dan pastikan firewall pada PC atau laptop dimatikan terlebih dahulu agar mikrotik bisa terhubung dengannya. Yang pertama ada Winbox. Nah, di sini caranya untuk mengakses mikrotik. Akses mikrotik menggunakan Winbox. Pertama kali untuk masuknya bisa klik MAC address-nya lalu connect, dan tidak memerlukan IP terlebih dahulu. Jika kalian berhasil pertama kali masuk akses mikrotik, maka akan ada informasi router OS, default configuration, konfigurasi pabrikan. Bisa kita remove configuration karena kita ingin belajar kosongan atau dari awal. Yang kedua ada FTP. Untuk mengakses file dalam router mikrotik, salah satunya dapat dilakukan dengan metode FTP atau File Transfer Protocol. Dengan FTP, Anda dapat masuk ke internet server router mikrotik untuk melakukan beberapa keperluan seperti misalnya upload atau backup copy paste dari router ke PC dan atau sebaliknya. Yang ketiga ada Application Programming Interface atau API. Bisa juga menggunakan API yang biasa digunakan untuk big mount, network programming atau dan lain sebagainya. REST API merupakan gaya atau aturan untuk membuat web server. Nah, di mikrotik router OS sudah terdapat fitur REST API mulai dari router OS versi 7.1 beta 4. Istilah REST API umumnya mengacu pada API yang diakses melalui protokol HTTP pada serangkaian URL berorientasi sumber daya yang telah ditentukan sebelumnya.
persyaratan mengaktifkan www SSL pada router menggunakan SSL sertifikat pada router. Terus ada software tes API. Pada artikel ini kita menggunakan Postman, dan ada mengerti dasar bahasa pemrograman. Pada artikel ini kita dapat menggunakan PHP. Yang keempat ada Quickset dan Webpack. Nah, Quickset ini bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara lebih cepat. Jika biasa dalam melakukan settingan MikroTik kita perlu mengakses banyak menu, dengan Quickset kita bisa perlu melakukan itu. Selain itu juga bisa menggunakan Webpack, yaitu kita setting konfigurasi MikroTik via browser HTTP. Yang kelima ada TIK app or MikroTik Pro. Nah, di sini terdapat gambarnya. Nah, kita pun dapat memonitoring MikroTik kita menggunakan HP yang dilengkapi aplikasi MikroTik. Istilah ini disebut dengan MikroTik TIK app. Bisa juga menggunakan MikroTik TIK app jika kalian ingin cek MikroTiknya, interface-nya, bandwidth-nya berapa secara real time. Yang keenam ada keyboard. Akses MikroTik menggunakan keyboard bisa didefinisikan ketika kita install image MikroTik pada PC kosongan. Nah, jadi untuk orang yang memasang atau tanam MikroTik di komputer atau PC, maka dia mengaksesnya via keyboard. Yang ketujuh ada remote server atau telnet dan SSH. Untuk mengakses router via remote, SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote klien seperti PuTTY, WinSCP, dan yang kedelapan ada serial console. Terdapat cara lain untuk meremote router MikroTik tanpa harus menggunakan IP address maupun MAC address, yaitu dengan cara meremote lewat port serial console yang ada di router. Dengan cara ini kita tidak perlu mengkhawatirkan lagi router MikroTik terputus dari koneksi remote. Nah, adapun untuk pembelajaran teman-teman, nantinya bila mana belum mempunyai real device, kita menggunakan lab virtual environment untuk mempermudah kalian dalam mempelajari. Lab virtual environment dapat berbentuk GNS3, PNetLab, Event, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut pada pengenalan hostname dan IP address pada router. Ketika masuk Winbox akan terlihat tampilan berbagai fitur yang tersedia. Sampai saat ini kita telah berhasil melakukan akses MikroTik router boot menggunakan aplikasi Winbox. Kalian bisa memberikan identitas nama untuk router kita. Identitas router by default itu namanya MikroTik dan bisa kita rubah sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada setting hostname. Untuk jenis prosesor RP adalah seperti SMIPS, dan terdapat banyak fitur lainnya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah berhasil login router dengan Winbox menggunakan MAC address. Nah, kita pun bisa memberikan IP address pada router boot kita sehingga nantinya kita bisa login Winbox menggunakan IP address. Untuk langkah konfigurasi IP address sebagai berikut. Setting IP router. Yang pertama ada default address router. Di sini terdapat IP-nya 192.168.1/24. Yang kedua ada IP PC kita jangan bisa disetting agar satu network dengan router untuk login user, admin, password, atau blank. Untuk bisa login menggunakan IP address maka perlu dikasih IP address di MikroTiknya. Nah, di sini ada setting IP laptop. Nah, jangan lupa untuk masang IP juga di laptop kita yang berada pada satu network atau verifikasinya dari laptop kita.
dengan buka CMD terus ping dari laptop kita ke IP mikrotiknya, ataupun kebalikannya dari sisi ping mikrotik ke IP laptop. Pastikan reply atau IP addressnya dan subnet mask satu jaringan dengan router. Nah, di sini kita lanjut pada akses virtual router mikrotik PinetLab via Winbox atau virtual. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengkoneksikan router virtual yang ada pada PinetLab dengan menggunakan Winbox. Jadi bagi kalian yang tidak memiliki real device, opsi ini dapat digunakan untuk mensukseskan pembelajaran kalian. Jadi seakan-akan kita dapat akses Winbox tanpa perlu memiliki perangkat real device-nya. Pastikan kalian sudah mempersiapkan dan mengetahui bagaimana cara mengoperasikannya PinetLab, karena kedepannya kita akan gunakan PinetLab ini untuk membuat administrasi jaringan komputer secara virtual. Kita memiliki gambaran topologi yang bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini gambar topologinya. Tahapan langkah yang dapat kita lakukan ialah seperti berikut. Yang pertama, tambahkan router OS virtual dan manajemen cloud. Lalu keduanya bisa dihubungkan. Login ke router OS virtual tersebut dengan username dan password default mikrotik yaitu admin. Untuk username dan passwordnya kosong atau blank. Yang ketiga, cek terlebih dahulu apakah router OS sudah mendapatkan IP secara otomatis apa belum. Cara untuk melihat IP pada mikrotik. Yang keempat, pastikan PC dengan router sudah bisa saling ping. Adapun jika kalian menggunakan cloud NAT, maka bisa lakukan proses routing dari laptop kalian terlebih dahulu menggunakan terminal CMD. Yang kelima, lakukan koneksi dengan Winbox. Nah, di sini kalian langsung power on saja. Nah, di sini tinggal menunggu IP-nya muncul. Nah, di sini terdapat IP pada VMware. Nanti kita akan login ke PinetLab lewat Chrome dengan menggunakan IP yang ada pada VMware. Dan ini IP saya 192.168.209.140. Oke, kita coba login. Saya menggunakan Chrome untuk login pada PinetLab-nya. Nah, di sini dengan menggunakan username-nya admin, lalu login. Nah, di sini saya sudah terdapat ISP dan mikrotik. Jika teman-teman belum mempunyai kedua ini, teman-teman bisa menambahkannya dengan klik kanan satu kali saja. Jika ingin menambahkan mikrotik, teman-teman pergi ke node, lalu pencet mikrotik. Nah, untuk settingannya di sini yang kemo, teman-teman bisa hapus saja semua, lalu save. Nah, dikarenakan saya sudah ada, jadi saya cancel saja. Nah, yang kedua untuk menginstal ISP. Yang kedua untuk memasang ISP, teman-teman bisa klik kanan lalu ke network, lalu namanya bisa diganti, mau diganti juga bisa, mau enggak juga bisa. Untuk type-nya menggunakan manajemen cloud. Nah, lalu save. Karena saya sudah ada juga, saya cancel aja. Nah, di sini saya akan menyalakan mikrotiknya. Nah, lalu klik 2 kali untuk membuka mikrotik.
Untuk loginnya kita masih menggunakan admin, enter. Di sini ctrl plus C untuk mendefaultkan atau login tanpa password. Nah, di sini untuk mengecek IP pada mikrotik kita, di sini kita masukkan, kita akan memasukkan CLI seperti IP address, print. Nah, pada mikrotik saya ini tidak mendapatkan IP address. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan IP address pada mikrotik kita? Nah, kita buka Winbox terlebih dahulu. Nah, kita buka Winbox terlebih dahulu. Nah, lalu kalian pencet mikrotik milik kalian, lalu connect. Nah, di sini jika kalian ingin memasukkan password atau menambahkan password, silakan saja. Di sini saya tidak ingin menambahkan password, jadi saya cancel saja. Nah, jika ingin menambahkan IP pada mikrotik kita, di sini teman-teman bisa mengganti ethernya terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Di sini saya akan mengganti nama ethernya terlebih dahulu untuk dan nomornya menjadi berurutan sampai ether 4 agar tidak bingung nantinya. Kalau saya sih suka bingung, jadi diganti saja ini nomornya. Jika teman-teman ingin mengganti nomor pada ether yang tidak berurutan, teman-teman tinggal klik 2 kali saja, lalu ganti nomor pada ether yang nomornya tidak berurutan. Jika sudah diganti nomornya, lalu teman-teman bisa pencet apply, lalu oke. Nah, untuk menambahkan IP pada mikrotik kita, di sini kita lihat address, tidak ada IP-nya. Nah, kita pergi ke DHCP client. Di sini sudah ada tapi unknown, bisa dihapus saja. Nah, lalu pencet tanda plus, lalu apply. Ethernya biarkan saja ether 1, lalu oke. Nah, di sini sudah ada ether 1, di sini yes. Kalau status sabon tuh sudah bisa atau terkonek. Nah, coba kita cek pada mikrotik kita. Nah, di sini sudah ada IP, sudah mendapatkan IP pada mikrotik kita. Jadi di sini saya sudah berhasil mendapatkan IP pada mikrotik saya dan berhasil login pada Winbox. Oke, kita lanjut pada penjelasannya. Nah, kita masuk ke penjelasan WebFig. Mikrotik dapat diakses salah satunya menggunakan WebFig, yang dimana kita mengaksesnya melalui web browser yang berbasiskan HTTP. Agar bisa menggunakan WebFig, kita perlu setting IP address routernya. Ketika kita mengakses routernya, WebFig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, sampai sini pasti kalian ada yang bertanya, apakah ada service yang bisa kita gunakan untuk mengakses mikrotik router OS secara GUI atau Graphical User Interface. Nah, tentu saja ada service yang bisa kita gunakan
untuk mengakses mikrotik router OS secara GUI yang Wi-Fi atau HTTP. Wi-Fi adalah sebuah layanan dari mikrotik di mana kita bisa seperti menggunakan Winbox, tetapi kita hanya butuh aplikasi browser yang seperti Chrome, Mozilla, Safari dan lain-lain. Nah, di sini Wi-Fi ini menggunakan port defaultnya 80. Kita bisa mengeceknya di menu IP. Lalu service dengan nama www. Untuk menggunakan Wi-Fi ini kita perlu mengetahui IP address dari mikrotik router OS-nya. Kita bisa mengeceknya pada menu IP, lalu address jika belum ada silahkan kalian tambahkan. Lalu setelah kalian mengetahui IP address-nya, buka browser kalian dan kalian masukkan IP address-nya pada kolom pencarian, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Kalian bisa menggunakannya seperti sedang menggunakan Winbox. Support IPv4 dan IPv6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox untuk akses router board via Wi-Fi bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP. Ini alamatnya. Di sini kita akan mencoba memasukkan IP yang ada pada mikrotik kita pada pencarian Chrome kita. Apakah bisa masuk seperti Winbox? Kita cek terlebih dahulu IP pada mikrotik kita. Nah, ini IP saya 192.168.209.167. Kita akan mencobanya. 192.168. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Jika ingin login, teman-teman tinggal login saja. Nah, di sini saya sudah berhasil login pada Chrome ya teman-teman, tidak menggunakan Winbox. Di sini kita bisa lihat ini tampilannya sama persis seperti yang ada pada Winbox. Oke, kita lanjut pada pembahasan lainnya. Nah, di sini ada quickset pada mikrotik OS pada mikrotik router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru yaitu quickset. Sesuai namanya quickset, menu ini bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara lebih cepat. Jika biasanya sebagai cara setting mikrotik kamu perlu mengakses banyak menu, dengan quickset tidak perlu repot. Pengaturan standar yang diperlukan untuk terkoneksi ke internet dan untuk distribusi LAN sudah tersedia pada quickset. Menu quickset hanya terdapat pada router board yang memiliki interface wireless baik yang bisa berfungsi sebagai AP atau lisensi level 4 atau CPE atau lisensi level 3. Kamu bisa mengakses quickset pada menu paling atas. Ketika Anda remote router via Winbox ataupun Wi-Fi secara cepat menghubungkan mikrotik ke jaringan lain wireless internet dengan menggunakan quickset. Karena istilahnya quickset, maka settingan dasar router ditampilkan langsung pada satu layar, tergantung kita ingin menjadikannya mode apa. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Nah, yang penjelasan selanjutnya ada remote server, telnet atau SSH. Nah, yang pertama di sini ada based on terminal command line interface. Yang kedua ada access router via text atau CLI dengan dilakukan melalui SSH, telnet, serial console, panel terminal atau Winbox, dan terminal atau Wi-Fi. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router
dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY dan SCP. Nah, yang pertama ada telnet service. Pertamanya yang kita bisa gunakan untuk mengakses MikroTik router OS ialah telnet. Telnet merupakan sebuah protokol yang bisa menjembatani antara klien server. Telnet ini bisa kita gunakan di command prompt bagi Windows ataupun terminal bagi Linux dan macOS. Telnet ini memiliki port default yaitu 23. Pastikan terlebih dahulu port 23 di MikroTik dalam keadaan enable. Kita bisa mengeceknya di menu IP lalu service. Maka di sini kita bisa melihat service telnet beserta foto portnya yang bisa kita gunakan untuk mengakses MikroTik router OS. Di sini terdapat gambarnya. Lalu langkah selanjutnya yang perlu kita cek ialah IP address dari MikroTik router OS. Kita bisa mengeceknya di menu IP lalu address. Jika belum ada IP, silakan kalian tambahkan terlebih dahulu. Jika sudah ada, maka kita bisa membuka command prompt terminal atau terminalnya dan ketikkan telnet IP address. Nah, di sini terdapat gambarnya. Jika sudah muncul, kita login, maka kita bisa ketikkan login admin dan tanpa password. Jika password admin belum diubah atau masih keadaan default, kita bisa menggunakan command prompt di MikroTik seperti kita menggunakan terminal di Windows. Nah, ini terdapat gambarnya. Di sini ada SSH atau Secure Shell, service kedua yang bisa kita gunakan untuk mengakses MikroTik router OS ialah SSH atau Secure Shell. Bagi sebagian orang yang sering menggunakan Linux, tidak asing lagi dengan yang namanya SSH, sebuah service yang biasa digunakan untuk meremote server dengan OS Linux. Layanan SSH ini menggunakan port defaultnya yaitu 22. Kita bisa mengeceknya menggunakan cara sebelumnya. Nah, di sini terdapat gambarnya. Karena SSH ini terdapat di layer OSI layer, maka kita memerlukan IP address untuk mengakses MikroTik router OS. Kita bisa mengeceknya pada menu IP lalu address. Jika belum terdapat pada sama sekali, silahkan. Jika belum terdapat sama sekali, silahkan kalian tambahkan. Nah, langkah selanjutnya ialah kita harus menginstal SSH client untuk mengakses MikroTik router OS-nya. Kita bisa menggunakan software PuTTY atau software SSH client yang lainnya. Setelah terinstall PuTTY, kita bisa buka saja PuTTY lalu masukkan IP address dari MikroTik router OS ke bagian hostname atau or IP address dan klik open. Nah, di sini untuk mengecek port SSH saya ada dua cara, yaitu mengecek port SSH dengan menggunakan Chrome. Nah, ini yang tadi kalian bisa memasukkan IP saja ke menu pencarian Chrome, memasukkan IP yang ada pada MikroTik kalian. Lalu kalian bisa pencet IP, lalu pilih service. Nah, ini terdapat SSH, portnya yaitu 22. Nah, yang keduanya yaitu pada Winbox. Nah, di sini sama saja caranya, pencet IP lalu ke bagian service. Nah, ini port SSH yaitu 22. Oke, kita langsung saja praktekkan pada PuTTY. Login pada PuTTY, kita cari dulu PuTTY. Nah, di sini kalian bisa memasukkan IP yang ada pada MikroTik kalian. Saya akan memasukkan IP saya.
masa IP orang lain. Iya, canda. Nah, untuk portnya jangan diubah karena port SS1 defaultnya 22. Oke, kita langsung open saja. Nah, di sini login saya menggunakan admin, lalu enter, lalu ctrl plus d. Nah, di sini saya sudah berhasil login pada putih. Oke, kita lanjut untuk membahas materi lainnya. Setelah berhasil connect, kita tinggal login dengan user admin. Nah, di sini saya tadi sudah mencobanya dengan menggunakan user admin, dan jika kalian menggunakan putih dan password kalian kosong, lalu klik enter, lalu langsung login. Setelah login maka kita bisa menggunakan command prompt MikroTik OS untuk mengkonfigurasi perangkatnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan video kali ini dari saya. Mungkin saya akan menutup materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.